awalnya contoh 80 langsung turun ke 5.000. Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel One Podcast. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sebelum video, yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen. Saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung di video ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to home, welcome to Daniel One Podcast. Video-videonya video podcastnya saya akan membahas tentang ide-ide kreatif anak-anak muda Maumere dan mungkin kedepannya akan NTT dan mungkin Indonesia mungkin. Dan kali ini kita kedatangan ownernya Kopi Deng Sapa. Ada Abang Into. Welcome to Daniel One Podcast nih. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Kakak Daniel sudah mengundang saya di sini ya. Ini sangat bagus sekali, apalagi kita sama-sama anak-anak muda, sangat kreatif. Dan ini mungkin saya baru lihat anak muda yang begini, sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang munak juga ini. Kadang-kadang santai sa. Jadi mungkin saya perkenalkan sendiri dulu. Jadi saya harus perkenalkan dia karena dia orang hebat. Jadi Into ini adalah salah satu kawan, sahabat juga. Jadi dia punya warkop Kopi Deng Sapa. Jadi buat teman-teman Mary yang mungkin sudah tahu warkop Kopi Deng Sapa, pastinya malam minggu, hari-hari biasa ramai sekali di sana. Tidak ada tempat yang kosong. Jadi buat teman-teman yang di luar Jawa, yang di luar Flores, yang lagi di Jawa, yang mungkin lagi di Batam, Kalimantan, ada Epi, ada Bino juga, asap saudara di Kalimantan. Kalian pulang harus nonton di warkop Kopi Deng Sapa ya. Saya rekomendasikan itu. Dan buat teman-teman yang di Jawa yang mungkin mau ke Flores, harus mampir di warkop Kopi Deng Sapa. Iya. Haruslah. Harus ya. Tapi tadi juga sudah disediakan jauh-jauh nih, ada teman-teman yang sudah antar kopi di sini. Kayaknya harus kita cicip dulu sebelum kita. Haruslah. Biar omong murahnya itu lebih enak. Harus kita cicip deh. Iya, harus. Oke deh. Kayaknya ini asli nih dari warkop Kopi Deng Sapa nih. Jadi ini minuman yang paling direkomendasikan karena ini namanya Kopi Deng Sapa. Nah, kita review ya minumannya. Legi tak tahu. Mita nimun pas. Mantap, enak pol. No, ini kayaknya kopi hitam. No, ini kayaknya punya resep tersendiri nih. Kopi Deng Sapa ini. Iya. Mungkin bisa diceritakan kenapa namanya warkopnya itu Kopi Deng Sapa? Kenapa tidak Kopi Deng kita atau Kopi Deng Mami Virgin ataukah Kopi Deng Roy Gila? Kenapa namanya Kopi Deng Sapa? Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Into, saya Mama Bola, Bapak Pomat. Tahu Pomat? Tidak tahu Pomat. Urung Pigang ke atas. Oh, urung Pigang ke Sekarang atas. stay di Oliti. Kalau nama Kopi Deng Sapa tuh mungkin dari kebiasaan. Orang kita tuh pasti kopi. Tiap hari tuh dengan ngopi. Terus dengan kalau pulang kerja biasa ajak dengan teman toh. Kalau filosofi tentang Kopi Deng Sapa tuh, Kopi Deng Sapa itu kita tuh makhluk manusia sosial. Enak bahasa nih kayaknya. Kita makhluk sosial. Kita sama-sama saling membutuhkan. Tadi kan sudah ketawa ke TV, terus kita kembali ke sedih. Habis itu kita ketawa ke TV. Bapak kayaknya pelawak. Di warkop Kopi Deng Sapa tuh no wifi, no alkohol. Itu jadi di sana disediakan buku. Jadi kita fokusnya ke mari membaca, mari kita bicara tanpa minuman keras. Oke, nah Pak. Setuju. Karena memang betul apa yang diangkat oleh teman-teman dari warkop Kopi Deng Sapa itu betul sekali. Karena memang teman-teman di atas kalau kita ngopi di atas ya ngopi
Tidak ada yang bilang di atas kita minum, dalam arti minum di sini, artinya minuman keras dan sebagainya. Jadi di atas ada tempat ngopi yang real tempat ngopi. Dan memang di atas tempatnya lesehan ya. Kenapa lebih memilih lesehan nih? Kan biasanya ada yang kan harus memilih tempat yang artinya di sini butuh dekorasi dan sebagainya. Tapi Kopi Deng Sapa itu mengangkat tema yang artinya kopi yang nongkrongnya santai, artinya bisa cukup saya dengan karpet. Jadi nih, kenapa teman-teman memilih konsep itu begitu? Kami di atas sih lebih utamakan ke pelayanan sih. Sorry, di atas maksudnya? Kami di Warkop lebih utamakan ke pelayanan. Memang Warkop baru mulai dari tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari 2020 pas malam Valentine. Oke, Harinya kasih sayang. Sempat tembak perempuan juga? Itu sah dengan masa lalu. Tapi tolong jangan dibahas sekarang karena itu saya ada di sini. Oke, siap. Oke, jadi Warkop Kopi Deng Sapa waktu Valentine ya berdirinya. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih. 1 tahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Terus kenapa mengangkat tema dengan adanya buku-buku? Kenapa tidak? Kan sekarang kan minta maaf nih ya. Sekarang kan sudah ada wifi dan sebagainya, kan dengan mudah untuk kita tinggal cari buku dan baca di lewat artinya lewat browsing dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman di Kopi Deng Sapa tuh menerapkan adanya buku begitu, itu apa yang membawa teman-teman tuh bahwa harus ada buku di Kopi Deng Sapa gitu? Untuk mau miris sih yang saya lihat memang minat baca bukunya tuh kurang, minat baca bukunya tuh minim, dan jarang sekali di satu kafe sediakan buku. Jadi kita punya motivasi di situ supaya tambah wawasan, dari bukan cuma sekedar nongkrong tapi menambah wawasan. Oke, siap. Berarti selain ngopi tetapi di situ ada sebenarnya ada hal-hal penting juga yang sebenarnya teman-teman Warkop Kopi Deng Sapa yang bawa, artinya dengan bisa membaca buku, bisa ngopi di situ, tidak perlu ada wifi, jadi di situ kita tidak perlu pegang HP, akhirnya bisa cerita bebas lepas di situ ya. Kesulitan apa yang mungkin bisa di-share di sini pada saat membuka usaha, apalagi pada saat itu kalau bilang di 2020 ya, pada saat itu awal buka itu pasti pada saat mau pandemi, karena saya kan Maret ya 2020 itu yang genting-gentingnya pandemi di sini. Artinya baru sebulan, belum sampai sebulan kalau saya harus bilang. Kenapa kok bisa bertahan sampai dengan tahun ini? Itu mungkin bisa diceritakan pengalamannya waktu itu. Oke. Memang baru awal buka dan memang bulan 3 itu langsung pandemi dan ditutup. Karena kebijakan terus itu mulai dari dengan pembatasan jam. Jadi memang pemasukan tuh awalnya contoh 80 langsung turun ke 5.000. Tapi pernah terfikirkan untuk menyerah pada saat pandemi? Pernah terfikirkan untuk menyerah? Kalau untuk menyerah sih tidak. Oke. Hanya kalau untuk berubah yang lebih baik iya. Bapak kata-kata ini frater juga ini, ekstrater juga ini. Melewati banyak rintangan, saya yakin Kopi Deng Sapa pasti sudah kuat lah dengan artinya bahwa kemarin-kemarin yang pandemi yang sempat jatuh sekali, artinya dengan yang dulunya mungkin contoh 80.000 yang akhirnya dapat dengan 5.000, teman-teman tetap fight sampai hari ini. Iya, puji Tuhan. Teman-teman juga bertanya nih, di Warkop Kopi Deng Sapa tuh menu-menunya apa saja mungkin yang bisa di-share di sini. Salah satunya kan Kopi Deng Sapa. Nah, selain itu mungkin ada minuman juga. Saya juga sempat ke atas itu ada yang minuman rasa banget, ada rasa Fire Gahumaten dan sebagainya. Itu kenapa teman-teman terinspirasi buat minuman seperti itu? Apakah tidak malu begitu namanya begitu? Oke. Dan di Warkop Kopi Deng Sapa tuh itu harganya tuh dari 5.000 dan maksimal 15.000. Mahal ya? Oh, murah itu. Ownernya bingung nih. Murah lah. Murah lah. Karena maksimal itu 15.000 sih. Maksimal 15.000. Artinya sangat terjangkau sekali. Ya, sangat terjangkau. Kalau untuk minuman kayak banget itu tuh memang ikutin tren yang kemarin. Itu tentang banget, dan memang kami buat menu
sudah ikutin trennya. Oh, trennya. Sekarang kami buat minuman baru karena ada beberapa tamu dari luar, dari Jawa minta rekomendasikan untuk kalau mau buat menu lagi, buat pakai bahasa Maumere. Oke, siap. Jadi sudah ada beberapa menu seperti Wair Tegor juga ada. Wair Tegor tuh bisa cerita sedikit itu Wair Tegor itu seperti apa? Karena kalau Tegor itu kan dalam bahasa Maumere yang saya tahu Tegor itu kuat. Iya. Jadi itu minuman yang dipadukan dengan topping itu seperti mie. Kalau itu iklannya itu kan kuat. Kalau kuat bahasa daerahnya kan Tegor. Jadi Kenapa tidak Wair Tegang sih? Itu lebih bahaya lagi. Oh, bahaya. Nanti barbar lagi. Bahaya. Jadi cukup Wair Tegor Wair saja. Tegor. Mungkin teman-teman di Warkop Kopi dan Sapa juga kan sempat saya lihat itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana. Itu kalau misalnya kita mau buat kegiatan-kegiatan itu, mungkin teman-teman yang ada di yang lagi nonton channelnya saya juga mungkin terinspirasi, saya mau buat nih, ada Warkop Kopi dan Sapa nih, ada lesian bagus, apalagi harganya murah nih. Saya mau buat kegiatan-kegiatan di atas itu boleh? Boleh. Sangat boleh malah. Itu boleh. Iya. Itu mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus. Contohnya mungkin di booking terlebih dahulu ataukah mungkin ada pembicaraan-pembicaraan atau bagaimana itu? Mungkin aku bisa ceritakan sedikit. Bisa di booking terus tapi paling bagusnya itu bertemu langsung terus bicarakan mungkin kapan mau mulai kegiatan itu. Dan saya sangat mendukung itu. Kayak kegiatan kemarin tuh dari HMI juga, Himpunan Mahasiswa Islam, terus stand up komedi Maumere punya. Ada Sam ya, ada Sam di sana. Pokoknya di Kopi Deng Sapa saya lebih utamakan ke kita orang lokal yang punya bakat dan minat, hanya masalah di mental. Jadi di sana memang difokuskan untuk mereka yang punya talenta tapi untuk bicara di depan atau malu, nanti saya akan bentuk di sana. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, tadi juga abang sempat ceritakan tentang banyak kegiatan sekali di sana tuh, termasuk stand up comedy. Saya juga ada teman-teman Sam, ada banyak lah, ada Umbu dan sebagainya, teman-teman stand up comedy sempat juga di sana untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah untuk di sana kan sempat juga ada kayak akustikan, sempat juga ada karaokean. Nah di sana. Nah di masa pandemi seperti ini, apakah ada batasan jam kita nongkrong begitu? Apakah ada batasan jam tertentu yang sampai jam sekian? Jadi teman-teman Warkop Kopi Deng Sapa tuh buka dari jam berapa, terus tutup jam berapa? Terus ada hari-hari khusus yang seperti abang cerita tadi, ada stand up itu apakah setiap hari ataukah ada hari-hari khusus? Warkop Kopi Deng Sapa tuh bukanya itu jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam 11 malam. 11 malam. Okay. Tapi kalau warkopnya tutup, nanti saya yang temani langsung. Temani mereka sampai jam berapapun. Mereka sudah ngantuk mau pulang baru pulang sama-sama. Luar biasa, Pak. Ownernya begini nih. Kopi Deng Sapa, Pak. Beda nah. Jadi kalau untuk stand up nih, itu hari apa saja, Bang? Untuk sekarang kita persiapkan ke mentalnya karena rata-rata kita punya orang tuh memang malu, jadi memang harus dibentuk mentalnya. Terus banyak juga kita punya orang yang suaranya bagus, hanya kalau nyanyi, apalagi di depan itu pasti malu. Dan di situ saya selalu minta teman-teman yang lain supaya mereka datang tuh di hari biasa yang tamunya tidak terlalu banyak, supaya mereka bisa latih di situ. Karena malam minggu itu tuh pasti full. Dan kalau maju di malam minggu pasti akan malu, saya yakin itu. Jadi memang latihnya tuh di hari-hari biasa supaya pas malam minggu itu mereka punya mental tuh sudah terbentuk dengan sendirinya. Oke, siap. Nah dari tadi mungkin teman-teman juga bingung nih, Warkop Kopi Deng Sapa nih harganya terjangkau, artinya harga terjangkau, bukanya teman-teman sudah tahu dari jam 5 sampai jam 11 malam. Di situ juga ada banyak sekali kegiatan, teman-teman bisa stand up, teman-teman
bisa karaokean juga di situ. Nah, tetapi teman-teman juga pasti akan bertanya nih, ke Warkop Kopi dengan Sapa itu selain menu kopi, selain menu yang lain, itu apakah ada makanan dan sebagainya? Itu mungkin tadi belum sempat diceritakan. Oke. Untuk sekarang sih kami fokusnya ke minuman sama snack. Tapi memang kedepannya pasti ada makanan berat. Dan itu sudah direncanakan semua. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar lah. Kira-kira berat berapa kilo? Ya berat ya lumayan lah. Masalah Artinya bahwa kedepannya pasti ada makanan-makanan yang bisa kita makan dengan membuat kita berat. Berat begitu ya? Oh ya baik. Kalau saya, oh ya baiklah. tapi memang Kak Denny memang harus juga olahraga sih. Olahraga siap. Saya Perut juga ini kan sutri bisa tuh. Ya, saya juga harus olahraga. Buat teman-teman yang mau ajak olahraga bisa rekomendasikan nama-nama di bawah. Tapi Warkop Kopi dengan Sapa ini kan banyak sekali kegiatan. Saya juga senang sekali karena teman-teman Warkop Kopi dengan Sapa tuh sempat juga atau mungkin setiap kali ya kegiatan atau setiap kali ada yang ulang tahun itu ada juga yang namanya diskon untuk teman-teman yang ulang tahun dengan gratis. Apakah itu betul? Saya juga sempat dengar seperti itu. Iya, itu memang betul. Jadi siapapun yang ulang tahun itu gratis minuman apa saja. Terus nanti dikasih kejutan, terus dinyanyikan, terus pasti ada tamu-tamu juga yang pasti akan kasih selamat. Oke, siap. Cukup bawa KTP sah. KTP dan kita tahu kalau dia ulang tahun. Iya. Teman-teman bisa ada yang akan dinyanyikan, bahkan sempat juga bisa di TikTok kan ya. Oh, itu lebih bagus. Oh bisa. Jadi mungkin teman-teman yang punya gerak-gerakan TikTok pada saat ulang tahun bisa menggerak-gerakkan badan di Kopi dengan Sapa ya. Aman sah. Aman sah. Jadi aman sah di Kopi dengan Sapa, nah aman sah. Kita Iya. Nah, Into ini kan selain menjadi seorang pengusaha muda, anak muda yang mempunyai usaha Warkop Kopi dengan Sapa dan ada pangkas rambut juga. Terus kegiatan sehari-hari selain di Warkop, kegiatan apa saja? Mungkin Abang kerja di mana juga ini sekarang? Mungkin teman-teman juga mungkin bertanya. Oh, saya sekarang kerja di PT Indo Solusi. Oke. PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang ada di Werbeler. Jadi selain orang hebat nih, selain punya usaha Warkop Kopi dengan Sapa, tapi beliau juga punya pekerjaan tetap ya di salah satu anak perusahaan PT PLN juga yang ada di wilayah Kota Maumere juga. Ya. Nah, untuk Abang Into nih, kenapa Abang Into masih mau punya usaha? Sedangkan teman-teman lain kan orang bilang, sudah kerja enak, mau buka usaha lagi pulang capek, mau buka usaha lagi. Kok bukan usahanya satu saja, tapi banyak dan seperti Abang Into tadi sampaikan bahwa bisa juga sampai tengah-tengah malam untuk masih menunggu teman-teman akhirnya bisa tidur-tiduran sampai jam berapa saja. Itu kan otomatis menguras Abang Into punya tenaga. Itu kenapa Abang Into memutuskan untuk punya usaha? Kenapa tidak kerja saja begitu? Kalau saya tuh saya kerja tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Terus itu pulang kantor langsung ke Warkop. Saya kalau dibilang capek sih tidak. Itu kalau capek itu dari kita saja, dari pribadinya kita. Tapi kalau kita jalanin dengan ikhlas, itu tidak akan pernah rasa capek. Yang penting apapun yang dilakukan tuh dengan ikhlas saja. Ikhlas saja. Ikhlas saja. Intinya poin pertama tuh ikhlas. Ikhlas. Itu saya yakin karena saya sudah pengalaman terus itu. Kalau dibilang capek sih tidak. Maksudnya kita kerja dari jam 6 pagi nih, pulang jam 6 sore. Terus ke Warkop, kadang pulang dari Warkop tuh jam 2, jam 3. Besok pagi kerja lagi. Besok pagi kerja lagi. Apapun itu tuh yang penting ikhlas. Luar biasa, jadi anak muda Maumere harus belajar banyak dari Bang Into nih. Karena jam 6 pagi sudah berangkat kerja, ya saya yakin jarak dari rumah Bang Into ke tempat kerja tidak jauh ini. Ya. Cukup jauh sekali artinya. Dari Waliti ke Barita, Alok Barat ke Alok Timur. Jauh sekali, artinya Sakeo Pante itu ya. Ya. Sakeo Pante itu jauh, pokoknya jauh sekali. Kurang lebih mungkin 30-40 kiloan lah sampai ke sana. Terus pulang lagi, sempat ke Warkop dan sebagainya.
tidak pernah kenal lelah, tetapi pernah rasa jenuh, pernah memiliki rasa bahwa pada saat apalagi pada saat pandemi begitu ya, terus tidak ada pelanggan waktu itu sempat merasa takut atau merasa bahwa saya capek nih, saya pusing nih, begini-begini terus nih, pandemi tidak berakhir nih. Ini bagaimana itu waktu itu, abang itu maksudnya supaya hilangkan rasa-rasa seperti itu bagaimana? Pusing juga, tapi karena dari dukungan dari orang tua juga, terus doa juga, puji Tuhan sampai sekarang tuh berjalan dengan lancar. Metua tukang juga. Iya, itu pastilah, karena tiap hari berdoa. Oke, siap. Karena abang itu hanya omong orang tua saja, Metua tidak ada. Itu selalu, karena setiap hari itu selalu berdoa. Oh. Itu kembar. Ya, Itu kembar. kadang-kadang. Kalau boleh saya tahu nih, teman-teman di Warkop Kopi Deng Sapa itu saat ini personilnya, artinya timnya itu berapa orang? Untuk karyawannya itu 2, terus dibantu sama Maitua. Tapi sebelumnya itu formasinya berapa orang? Sebelum awal-awal terus sampai pertengahan itu berapa orang? Artinya sampai dengan 4 orang saat ini. Pertama tuh sendiri. Sendiri. Fight sendiri. Pulang buka. Jadi puji Tuhan sekarang sudah kami 4 fight. Sudah ada kemajuan ya. Puji Tuhan. Sama ini orang juga banyak lihat di IG-nya Kopi Deng Sapa. Nah, tapi mungkin ada juga yang tidak tahu alamat aslinya Kopi Deng Sapa itu di mana. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Kopi Deng Sapa itu beralamatkan di mana. Ya, kalau alamat tuh pas di belakang Gelora Samador, dia tuh ujung atas. Ujung atas yang ada pohon bidaranya itu cuma 1 pohon saja di situ. Terus kalau Instagramnya di Instagram Kopi Deng Sapa, kalau di Facebook Kopi Deng Sapa juga, terus kalau di Facebook juga ada halamannya itu Warkop Kopi Deng Sapa. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kopi Deng Sapa atau teman-teman yang lagi nonton ini, Warkop Kopi Deng Sapa tuh di belakang Gelora, di sebelah atas, di belakang Gelora, pokoknya sebelah atas lah, ujung atas lah itu ada Warkop Kopi Deng Sapa. Di situ ada pohon bidara, jadi teman-teman bisa patokan di pohon bidara situ. Iya. Pokoknya rame-rame di situlah Kopi Deng Sapa. Terus di Instagramnya namanya Kopi Deng Sapa, di Facebook juga ada halaman namanya Kopi Deng Sapa juga, Warkop Kopi Deng Sapa pastinya. Dan nanti mungkin di bawah deskripsinya mungkin kalian bisa taruh dengan Abang Into punya nomor mungkin ya, nomor yang bisa dihubungi lah. Iya. Tetapi di sini saya juga bertanya-tanya nih, apakah Warkop Kopi Deng Sapa ini bisa delivery juga? Bisa. Sangat bisa. Kalau seputaran Kota Momere itu sangat bisa. Bisa ya. Intinya jangan sampai dipagar, larang tukang. Sepusing itu tuh. Pusing. Tapi kalau untuk delivery di Kota Momere, apakah ada biaya tambahan atau tetap sama? Tetap sama. Oke, jadi buat teman-teman kalian ini pantas nih, harus direkomendasikan nih harus ngopi di Warkop Kopi Deng Sapa. Nah, untuk harga Kopi Deng Sapa sendiri itu harganya berapa? Harganya 5.000. Harganya 5.000 saja, berarti Harganya 5.000. tidak takut rugi ya Bang 5.000 nih? Intinya tuh dia tuh lancar. Lancar aja ya? Iya. Dan percuma kita punya harganya tinggi tapi tidak lancar. Oke, enak. Betul. Setuju. Jadi di Warkop Kopi Deng Sapa itu harganya itu hanya 5.000 saja. 5.000. Hanya 5.000 saja. Jadi artinya bahwa mereka ini jual rugi lah di sini. Jual rugi. Mereka bayar karyawan, bayar tempat, dan harganya hanya 5.000 rupiah. Harganya sangat terjangkau sekali. Mereka boleh mete-mete cuma 5.000 rupiah mereka dapat. Jadi saya yakin teman-teman Momere saya sangat rekomendasikan lah nongkrong di Kopi Deng Sapa. Dan saya selalu tunggu. Oke. Tetapi di Warkop Kopi Deng Sapa di sini kan teman-teman juga sempat bertanya apakah di masa pandemi seperti ini ada protokol-protokol kesehatan yang mungkin yang teman-teman di Kopi Deng Sapa terapkan. Itu pasti untuk air, cuci tangan itu pasti, terus masker itu pasti. Kemarin dari Humas Polsek Alok itu juga sempat ke sana juga dan diposting juga. Warkop Kopi Deng Sapa itu menjadi panutan buat kafe-kafe lain karena
saya ownernya sama karyawannya itu untuk proses kesehatan itu berjalan dengan baik. Dari panutan. Luar biasa sekali Abang. Tapi tanah, minta maaf nih, di tempat Warkop Kopedeng Sapa tuh disewa atau tanah pribadi itu? Tanah sewa. Pikir pribadi, aku mau jawab pribadi. Tanah sewa. Dan itu sudah punya izin karena itu miliknya Pemda. Oke, jadi memang sudah ada izin resmi dari Pemda. Sudah. Untuk fasilitas-fasilitas di Warkop Kopedeng Sapa, kan otomatis orang juga kan nongkrong di situ pasti butuh fasilitas nih. Tetapi mungkin bisa diceritakan fasilitas apa yang ada di Warkop Kopedeng Sapa? Kalau untuk fasilitas di Warkop Kopedeng Sapa tuh itu lesehan tuh ada, terus di kursi ada, terserah mau duduk di mana lah, mau di kursi apa lesehan, atau mau di atas seng juga boleh. Oke, aman Oke. Di situ juga saya lihat juga sempat tersedia toilet juga dan apa sebagai, karena memang itu hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan tetapi itu wajib karena memang kadang-kadang kita minum kopi terus mungkin rasa pingin buang air kecil dan sebagainya, bisa ke toilet karena itu memang perlu diperhatikan. Dan saya yakin di Warkop Kopedeng Sapa punya toilet dan untuk dia punya higienisnya pasti terjaga sekali begitu. Terus untuk Abang Into nih, harapan-harapan kedepannya dengan Warkop Kopedeng Sapa itu, harapan kedepannya itu apa? Mau dibawa kemana Warkop Kopedeng Sapa ini? Oke, jadi untuk toilet itu puji Tuhan kemarin Pemda ACC, karena dari 14 15 itu tidak ada toilet. Dari memang kemarin saya ajukan untuk buat toilet, dan puji Tuhan di ACC untuk toilet darurat. Oke, berarti Pemda Sika juga cukup mendukung sekali untuk anak-anak muda ya. Kenapa di Warkop Kopedeng Sapa? Itu pertama tuh untuk memang harganya memang terjangkau. Dari 5.000 sampai 15.000 yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau untuk makanan tuh itu higienis. Karena belum pernah ada yang komplain soal makanan dan minuman. Bahkan kemarin ada juga tamu itu dia guide juga, dia keliling Indonesia sampai keluar juga, terus dia dekorasi kamarnya Luna Maya juga, saya juga lihat juga di Instagramnya juga. Terus dari pas Pampres dia juga datang ke sini, datang nongkrong di Warkop. Luar biasa, pasukan pengaman presiden datang nongkrong di Warkop Kopedeng Sapa, itu luar biasa sekali. Atau dikawal juga Abang? Abang presiden. Waktu pas Pampres mampir kemarin, mungkin waktu saat kedatangan presiden di sini juga. Betul sekali. Itu sempat takut gugup atau tidak waktu itu? Karena badannya besar-besar begitu, terus apalagi masa pandemi begini, kan takutnya mungkin ada penggebrekan dan sebagainya. Penggerbekan, sorry. Oh no. Awalnya sempat gugup, hanya memang kita fokusnya ke pelayanan sih. Jadi sempat nangis juga. Hampir. Jadi tanya dari mana, asalnya dari mana. Luar biasa sekali Warkop Kopedeng Sapa. Berarti Warkop Kopedeng Sapa ini bukan saja teman nongkrong pulang, tidak, tapi di situ diupload juga, diabadikan. Artinya nanti bisa di-share ke teman-teman bahwa mereka pernah nongkrong di sini nih. Mereka selain ke Momere, mereka juga pernah nongkrong di Warkop Kopedeng Sapa. Nah, di sini juga Warkop Kopedeng Sapa kan pasti ada momen-momen yang diabadikan. Nah, di sini saya mau tanya, apakah pernah ada orang dari luar negeri, artinya ada bule-bule yang sempat nongkrong di situ? Mungkin ada, terus mereka bingung nih mau direkomendasikan minuman apa, makanan apa, sedangkan mereka mungkin bahasa Inggris dan sebagainya. Itu teman-teman di Warkop Kopedeng Sapa tuh bagaimana cara agar bisa sekata dengan mereka nih? Oke, memang kemarin juga ada tamu bule yang ke Warkop. Jadi saya tidak terlalu tahu soal bahasa Inggris. Tapi memang kalau saat diomong memang langsung translate saya. Tapi puji Tuhan memang dia juga betah. Terus dia juga nyanyi juga di Warkop. Jangan sampai yang kemarin bahasa Cina. Oh, tidak. Kalau Cina tuh baru kemarin itu memang dia nyanyi bahasa Cina. Tapi memang sebelumnya tuh ada bule
pakai bahasa Inggris. Dan saya juga bahasa Inggris. Jatuh Tapi bangun luar ada. biasa. Artinya ya dengan keterbatasan teman-teman, tapi artinya tetap fokus di kenyamanan untuk yang datang, mereka yang datang, customer yang datang memang difokus di kenyamanan teman-teman sih. Itu pasti. Nah, untuk Kopi dengan Sapa ini kan banyak sekali kegiatan. Kemarin sempat juga kegiatan untuk ada di sini, mungkin saya sebutkan nama untuk saudara saya Male yang mungkin hari ini tepatnya tanggal 3 Mei dia lagi di Rumah Sakit Surabaya untuk melakukan operasi jantung. Kemarin teman-teman dari Warkop Kopi dengan Sapa juga sempat menggalang dana untuk Male yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Saya mewakili teman-teman yang kemarin sempat galang dana juga mengucapkan semangat dan mungkin segera kembali berkumpul dengan kami di Maumere, dan kami menunggu di sini nih untuk podcast juga, untuk nongkrong di Warkop Kopi dengan Sapa karena dia juga sangat aktif waktu itu ya. Iya, sangat aktif nih. Nah, terlepas dari kegiatannya Male untuk kegiatan donasi, Warkop Kopi dengan Sapa ini saya yakin banyak sekali untuk bergerak di bidang sosial nih. Itu apa saja selain kemarin kan sempat berdonasi untuk saudara kita Male, ada kegiatan-kegiatan apa yang donasi apa lagi yang Warkop udah buat nih? Kayak kalau untuk donasi sih banyak sih. Mungkin salah kayak satu yang disebutkan. di Lembata kemarin, terus yang Wire Bukan. Oh iya, itu juga ikut, ya. itu juga ikut sama teman-teman yang lain. Pokoknya apapun tentang sosial dan saya pasti akan mendukung itu. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau menggalang dana ya di sini, teman-teman juga bisa berdonasi dengan nongkrong di Kopi dengan Sapa karena kalian nongkrong di Kopi dengan Sapa dan cuma beli kopi, minta maaf di sini yang harganya paling murah atau harganya paling terjangkau itu Rp5.000, itu kalian sudah bisa menolong saudara-saudara kita yang hari ini mungkin membutuhkan. Karena memang setahu saya, karena saya juga sering nongkrong di Kopi dengan Sapa dan berkawan baik dengan ownernya, makanya dia saya undang di sini jam 1 malam ini. Dia setelah tutup warkop ini, dia tutup warkop dan bawa kopinya ke sini dan masih sempat mau saya ajak borat dan di jam 1 malam dengan pacarnya di belakang. Itu luar biasa sekali itu. Dan saya harap teman-teman nongkrong di sana karena dengan kalian nongkrong kalian sudah bisa menyumbangkan Rp1.000, Rp2.000 untuk teman-teman yang membutuhkan. Teman-teman anak-anak muda Maumere juga mau belajar dari Abang Into nih. Mungkin Abang Into bisa berbagi sedikit tips-tips untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha. Usaha apa saja itu? Teman-teman mau mulai usaha apa saja tuh? Mungkin tips-tips yang dasar untuk menjadi seorang pengusaha muda itu apa? Oke. Jadi apapun yang kalian inginkan, intinya cuma satu, coba saja dulu. Karena kalau kita belum mencoba, kita belum tahu kita tuh mampu apa tidak. Tapi kalau kita belum coba saja kita sudah bilang tidak mampu, ya pasti akan tidak mampu lah. Saya harap teman-teman yang mungkin seperti Abang Into sampaikan, jadi buat teman-teman yang mungkin anak-anak muda Maumere harus banyak belajar dari Abang Into karena mulai usaha itu pasti takut awal-awalnya, takut, ragu, tapi fight, percaya dengan doa, saya yakin usahanya itu pasti berjalan dengan lancar. Memang sih awal-awal pasti goyang-goyang sedikit, tapi kalau kita percaya bahwa itu tujuannya kita bisa mengajak teman-teman untuk bisa bekerja, artinya membuka lowongan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kita bisa berbagi, kenapa tidak? Fight, artinya fight. Terus Abang Into mungkin kedepannya mau mempunyai usaha-usaha apa? Mungkin kami bisa tahu di sini, mungkin bisa cerita di sini, mungkin ada keinginan atau mau membuat Warkop Kopi dengan Sapa yang tambah besar, ataukah mungkin membawa Warkop Kopi dengan Sapa ini menjadi suatu restoran, ataukah menjadi rumah makan yang hebat mungkin bisa diceritakan di sini ke teman-teman. Kalau untuk kedepannya sih pengen buka kafe dan resto sih, itu pasti. Oke, siap. Pokoknya banyak lah, sangat banyak. Terus jadi pengen juga buka cabang lah. Buka cabang, oke. Tapi bukan di Maumere, mudah-mudahan di Manggarai ya. Iya, sama-sama tuh. Sama-sama. Kami juga rencana buka cabang di Manggarai nih. Sama-sama. Labuan Bajo, Pak. Oke, Abang Into mungkin itu saja mungkin yang mungkin bisa di-share di sini. Banyak sekali sebenarnya yang kalau mau ngobrol tentang Warkop Kopi dengan Sapa sebenarnya banyak hal. Tetapi di sini karena sudah jamnya sudah salah, jamnya 1, ada Nona di belakang, jadi mungkin
kita ngobrolnya tidak terlalu banyak. Saya yakin mungkin 30 menit, 40 menitan ini kita sudah obrol-obrolan ini. Jadi mungkin nanti ke depan kami undang lagi Abang Into untuk bisa berbagi kisah suksesnya di sini. Jadi kalau teman-teman mau rekomendasikan teman-temannya yang mau menjadi narasumber yang kami datang duduk murah di sini bisa tulis di kolom komentar. Terus teman-teman yang mungkin mau endorse atau mau barang-barang yang kami promosikan di sini bisa. Contoh minuman atau teman-teman mempunyai usaha-usaha kecil-kecil yang mungkin belum sempat dipromosikan, kami promosikan di sini dan di sini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami bekerja di sini tidak dipungut biaya. Kami promosikan bantu UMKM Maumere itu jaya. Jadi sini kami promosikan gratis. Tapi teman-teman mungkin mau berdonasi, kami juga menyediakan kotak donasi di 90 Kids Barbershop ada kotak donasi. Terus teman-teman mau berdonasi lewat Kopi Deng Sapa bisa karena kami sama satu tujuan adalah selain kami buka usaha tapi ada sosial juga di Kopi Deng Sapa. Berbagi sama siapa? Berbagi. Ya teman-teman yang mau kami promosikan minumannya di sini bisa. Salah satu contoh seperti yang ada saat ini ownernya bawa langsung dan buat langsung nih Kopi Deng Sapa nih. Jadi buat teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah share, yang sudah komen, yang sudah like. Apan Gawan, mungkin Warkop Kopi Deng Sapa mungkin punya Instagram bisa dibagikan ulang di sini mungkin. Nama Instagram itu Kopi Deng Sapa. Kopi Deng Sapa. Ada YouTube-nya? YouTube-nya belum. Belum. YouTube-nya belum. Tapi Next. pasti akan buat Pasti YouTube akan. juga. Coba-coba. Terima kasih banyak buat Kakak Daniel sama tim yang sudah undang Warkop Kopi Deng Sapa ke sini. Untuk kedepannya 90 Kids Barbershop tetap jaya. Apan Gawan, amin. Untuk channel ini tetap jaya selalu lah. Oke, siap. Gas terus, jangan Gas. kendor. Oke, siap. Nah untuk terakhir nih bisa kita cheers dulu nih. Guys. Halo kepelukan. Oke. Buat teman-teman Warkop Kopi Deng Sapa, ngopi cuma 5.000 sudah bikin puas. Dan saya tunggu. Oke Abang Into, Pengawan dan semoga Tuhan Yesus memberkati usaha Abang Into dan harapan-harapan tadi yang sudah Abang Into sampaikan. Dan kami juga mengharapkan Abang Into segera bertunangan dengan saudara kami yang di belakang sehingga Warkop Kopi Deng Sapa semakin besar. Amin. Oke.